Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang sendi yang tangguh di seluruh penjuru negeri, saya ingin memulai perbincangan kita dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah sangat patuh meminum obat rematik atau nyeri sendi dari dokter setiap hari? Namun rasa linu dan kaku itu seolah tidak mau pergi. Setiap pagi saat hendak bangkit dari tempat tidur, sendi-sendi masih terasa seperti engsel pintu yang berkarat, membutuhkan waktu beberapa saat untuk pemanasan sebelum bisa bergerak normal. Kita sudah menelan pil setiap hari, sudah mengoleskan berbagai macam krim hangat, dan sudah mencoba berbagai jenis jamu. Namun, rasa nyeri yang menggerogoti kenyamanan hidup kita itu masih saja menjadi tamu yang tidak diundang, yang datang tanpa permisi, dan seringkali merusak rencana-rencana indah kita. Akhirnya, kita sampai pada sebuah titik keputusasaan, dan mulai berpikir, mungkin memang sudah nasib saya di usia tua ini untuk hidup berdampingan dengan rasa sakit. Mungkin obatnya sudah tidak mempan lagi. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia besar? Bagaimana jika saya katakan bahwa seringkali masalahnya bukanlah karena obatnya yang tidak mempan, melainkan karena di dalam tubuh kita ada sebuah kebakaran atau peradangan kronis yang apinya terus-menerus kita kipasi setiap hari tanpa kita sadari. Dan pemadam api paling ampuh untuk membantu obat dokter itu ternyata bukanlah obat tambahan yang mahal, melainkan sebuah rimpang sederhana dari dapur kita, jahe. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk membongkar misteri mengapa nyeri sendi kita tak kunjung hilang. Dan kemudian memberikan solusinya. Solusi yang bukan untuk menggantikan obat dokter, melainkan untuk menjadi sahabat terbaiknya, yang akan bekerja bahu-membahu untuk memadamkan api peradangan dari dalam, sehingga obat dokter bisa bekerja dengan jauh lebih efektif. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menang dalam pertempuran melawan keluhan-keluhan usia senja ini, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau sendi nyaman. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Fatimah, seorang pensiunan guru TK berusia 69 tahun dari Palembang. Beliau adalah sosok yang sangat ceria dan energik. Kebahagiaan terbesarnya adalah bisa bermain dan berlari-lari kecil mengejar kecukannya di halaman rumah. Namun, beberapa tahun terakhir, kebahagiaan itu mulai terenggut oleh rasa nyeri yang semakin menjadi-jadi. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan radang sendi atau rematik yang sudah menahun, terutama di sendi-sendi jari tangan dan kedua lututnya. Beliau sudah rutin berobat ke dokter dan patuh meminum obat anti-rodingnia setiap hari. Obat itu memang sedikit membantu, namun keluhan nyeri, kaku di pagi hari, dan bengkak ringan masih sering datang dan pergi, membuatnya frustrasi. Dengan raut wajah yang menahan kesedihan, beliau berkata, "Dok, saya ini bingung dan sedih sekali. Obat sudah saya minum, tapi kenapa linu-linu ini tidak mau pergi sepenuhnya? Cucu saya kalau mengajak main, kadang saya terpaksa harus menolak karena lutut saya sedang sakit. Saya takut, Dok. Kalau lama-lama, saya hanya bisa duduk di kursi saja. Saya tidak mau menjadi nenek yang tidak bisa bermain dengan cucunya." Apa yang dirasakan Ibu Fatimah ini lebih dari sekadar nyeri fisik. Nyeri sendi yang kronis seringkali merenggut kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam hidup. Kita jadi malas untuk ikut kegiatan arisan atau pengajian karena sulit untuk duduk lama. Kita jadi ragu untuk menggendong cucu karena takut tangan kita tidak kuat. Perlahan-lahan, rasa nyeri ini membangun sebuah penjara tak terlihat yang mengisolasi kita dari dunia dan kegembiraan. Mendengar ceritanya, saya tahu bahwa obat saja tidak cukup.
Semangat beliau untuk sembuh sangat kuat. Kami pun mulai melakukan penyelidikan lebih dalam pada gaya hidupnya, terutama pola makannya. Beliau sudah sadar untuk mengurangi gorengan. Namun, ada satu kebiasaan yang beliau anggap remeh, yang ternyata menjadi musuh tersembunyi baginya. Terungkaplah bahwa Ibu Fatimah sangat menyukai rasa yang manis. Setiap pagi, beliau sarapan dengan bubur ayam yang ditambah banyak kecap manis. Di sela-sela waktu, camilan favoritnya adalah QQ basah dari pasar dan segelas besar es teh manis. Beliau berpikir, yang penting kan bukan makanan berlemak, jadi tidak apa-apa. Disinilah letak akar masalahnya. Tanpa disadari, asupan gula harian Ibu Fatimah sangatlah tinggi. Kebakaran di dalam sendinya sulit padam, karena setiap hari beliau terus-menerus menyiramkan bensin berupa gula berlebih. Maka, solusi yang saya berikan bukanlah menambah dosis obatnya, melainkan mengajarkannya dua hal. Cara mengurangi gula tersembunyi, dan cara membuat rebusan pemadam api dari jahe untuk melawan peradangannya dari dalam. Untuk memahami mengapa obat saja kadang tidak cukup, kita harus memahami sifat dari nyeri sendi kronis, seperti rematik atau pengapuran. Ini bukanlah infeksi yang bisa kita bunuh dengan antibiotik, lalu selesai. Ini adalah sebuah kondisi peradangan atau inflamasi yang terjadi terus-menerus. Bayangkan, sendi kita yang nyeri itu seperti sebuah lahan gambut yang sedang terbakar dari dalam. Di permukaan mungkin tidak terlihat api yang besar, tapi di bawah tanah, bara api peradangan itu terus menyala, membakar sedikit demi sedikit jaringan sendi kita. Inilah yang menyebabkan rasa nyeri, kaku, dan bengkak yang datang dan pergi. Obat-obatan anti nyeri atau anti rodent yang diberikan oleh dokter itu ibarat satu ember air yang kita siramkan ke atas lahan gambut itu setiap hari. Tentu, air itu akan memadamkan beberapa titik api di permukaan, mengurangi rasa sakit untuk sementara waktu. Namun, ia seringkali tidak cukup kuat untuk memadamkan semua bara api yang ada di lapisan dalam. Inilah mengapa Bapak dan Ibu seringkali merasa, setelah beberapa jam efek obatnya habis, rasa nyerinya akan kembali lagi. Ini bukan karena obatnya jelek, ini karena sumber apinya di dalam tubuh kita belum benar-benar padam. Obat hanya memadamkan api yang terlihat di permukaan, tapi bara di bawahnya masih ada dan siap menyala kembali kapan saja. Perjuangan kita menjadi seperti gali lubang, tutup lubang. Disinilah masalah utamanya. Seringkali, tanpa kita sadari, kita sendiri yang terus-menerus melemparkan ranting-ranting kering atau bahkan menyiramkan bensin ke atas lahan gambut itu melalui kebiasaan kita sehari-hari. Akibatnya, bara api itu tidak pernah benar-benar padam, bahkan cenderung semakin meluas. Disinilah peran dari air rebusan jahe menjadi sangat penting. Jahe, dengan kandungan utamanya yaitu gingerol, bertindak seperti hujan gerimis yang turun terus-menerus. Ia mungkin tidak sedahsyat satu ember air, tapi karena ia datang setiap hari secara konsisten, ia akan meresap perlahan-lahan ke dalam lapisan gambut, mendinginkan bara api dari dalam, dan membuat lahan itu menjadi basah sehingga sulit untuk terbakar kembali. Jadi, bisa kita lihat, ini bukan tentang memilih antara obat dokter atau jahe. Ini adalah tentang kerjasama tim. Obat dokter bekerja sebagai pasukan pemukul cepat yang memadamkan api besar. Sementara air rebusan jahe bekerja sebagai tim pemelihara yang memastikan bara api kecil tidak kembali menyala dan menyebabkan kebakaran baru. Namun, tim pemelihara ini tidak akan bisa bekerja efektif jika kita masih terus melakukan 4 kebiasaan pembakar berikut ini. Mari kita kenali siapa saja para penyulut api ini. Penyulut api yang pertama, dan ini yang paling kuat, adalah gula berlebih dan karbohidrat olahan. Gula pasir, sirup QQ manis, roti putih, dan nasi putih dalam porsi besar adalah makanan favorit bagi peradangan. Mereka akan diubah menjadi zat-zat di dalam tubuh yang bersifat pro-inflamasi atau mengundang api. Saya punya pasien, Pak Joko dari Medan, yang nyeri sendinya selalu kambuh parah setiap kali setelah beliau menghadiri pesta pernikahan. Ternyata, biang keladinya adalah kebiasaan beliau untuk menyantap berbagai macam kue manis dan minuman. Sirup yang tersedia di pesta tersebut. Penyulut api kedua adalah minyak goreng yang salah dan lemak jahat. Terutama minyak sayur yang sudah dipakai berulang kali,
hingga warnanya menghitam, serta margarin dan lemak trans yang banyak ditemukan pada kue kering dan makanan cepat saji. Lemak-lemak jahat ini akan diubah oleh tubuh menjadi senyawa-senyawa yang juga bersifat proinflamasi. Ibu Sri dari Makassar sangat gemar makan gorengan dari penjual di pinggir jalan. Beliau tidak sadar bahwa minyak yang digunakan seringkali adalah minyak jelantah yang sudah dipakai berhari-hari. Kebiasaan ngemil gorengan inilah yang menjadi salah satu kontributor utama mengapa nyeri di jari jemarinya tidak kunjung membaik. Penyulut api ketiga adalah malas bergerak atau kurang olahraga. Banyak penderita nyeri sendi yang takut untuk bergerak karena khawatir akan menambah rasa sakit. Padahal, gerakan yang lembut dan teratur, seperti berjalan kaki atau berenang, justru akan memompa cairan sendi yang baru dan segar, yang berfungsi sebagai pelumas alami. Tidak bergerak, justru akan membuat sendi semakin kaku dan kering. Pak Hartono, dari Jakarta, seorang pensiunan yang menghabiskan harinya hanya dengan duduk menonton televisi, adalah contohnya. Nyeri di pinggang dan lututnya justru membaik setelah saya memaksanya untuk rutin berjalan kaki santai di sekitar komplek rumahnya setiap pagi. Selain itu, kurang bergerak akan membuat otot-otot di sekitar sendi kita menjadi lemah. Otot adalah penyangga utama bagi sendi kita. Bayangkan sebuah tenda, jika tiang-tiangnya kuat dan kokoh, maka kain tenda akan terbentang dengan baik. Tapi jika tiang-tiangnya lemah dan reot, maka seluruh beban akan ditanggung oleh kain tenda, membuatnya mudah robek. Begitu pula dengan sendi kita. Otot yang kuat akan melindungi sendi. Dan penyulut api keempat, yang sering kita lupakan, adalah stres dan kurang tidur. Saat kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dalam jumlah besar. Dalam jangka panjang, hormon stres ini justru akan memicu peradangan di seluruh tubuh. Kurang tidur juga akan mengganggu proses perbaikan alami yang seharusnya terjadi di dalam sendi kita di malam hari. Baik, setelah kita kenali siapa saja para pembakar ini, sekarang saatnya kita panggil pemadam api utamanya. Mari kita siapkan rebusan ajaib jahe dengan cara yang paling aman dan efektif. Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Ambil 1 hingga 2 ruas jari jahe. Jika ada, pilihlah jenis jahe emprit atau jahe merah, karena kandungan minyak atsirinya lebih tinggi dan rasanya lebih pedas berkhasiat. Cuci jahe hingga bersih. Tidak perlu dikupas kulitnya, lalu cukup digeprek atau dimemarkan hingga sedikit pecah. Instruksi kedua adalah cara merebusnya. Masukkan jahe yang sudah digeprek ke dalam panci, berisi 1 hingga 2 gelas air bersih. Gunakan api kecil saja, biarkan saripati dan minyak-minyak baik dari jahe keluar secara perlahan. Proses ini memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Hindari merebusnya dengan api besar yang bergolak-golak, karena itu bisa merusak sebagian senyawanya yang bermanfaat. Instruksi ketiga, Anda bisa menambahkan teman-teman yang juga bermanfaat. Untuk menambah efek menenangkan dan aroma yang wangi, Anda bisa menambahkan sebatang sereh yang juga sudah digeprek. Setelah air rebusan menjadi hangat, Anda juga bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni sebagai pemanis alami yang juga bersifat antibakteri. Atau beberapa tetes perasan jeruk nipis untuk tambahan vitamin C. Saya ingin memberikan 1 resep kombinasi lagi yang sangat ampuh, yaitu dengan menambahkan kunyit. Jahe dan kunyit adalah duet maut pemadam peradangan. Jika jahe adalah pemadam cepat tanggap, maka kunyit adalah pemadam jangka panjang yang memperbaiki akar masalahnya. Cukup tambahkan 1 ruas kunyit seukuran jari telunjuk yang juga sudah digeprek ke dalam rebusan jahe Anda untuk mendapatkan kekuatan ganda. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Tuang air rebusan ke dalam cangkir selagi hangat. Sebelum meminumnya, cobalah untuk menghirup uap hangatnya dalam-dalam melalui hidung. Uap jahe ini sendiri sudah merupakan sebuah terapi inhalasi alami yang bisa membantu melegakan saluran napas. Anda, minumlah secara perlahan 1 hingga 2 kali sehari, idealnya di pagi hari dan sore hari. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum rebusan jahe hangat ini, ibarat kita sedang memberikan selimut hangat dan pijatan lembut untuk sendi-sendi kita dari dalam. Rasa hangatnya akan melancarkan peredaran darah di area sendi yang kaku. Sementara zat aktif gingerol
akan masuk dan memadamkan bara api peradangan yang menyebabkan nyeri. Dan ternyata, manfaat dari selimut hangat dari jahe ini tidak hanya akan dirasakan oleh sendi-sendi kita saja. Ini adalah sebuah paket kesehatan menyeluruh. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, membuat badan terasa lebih bugar dan tidak mudah kedinginan. Kedua, jahe adalah obat anti mual alami yang sangat ampuh. Ketiga, sangat baik untuk meredakan kembung dan masalah pencernaan. Keempat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan kelima, beberapa penelitian menunjukkan jahe bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Penggunaan jahe untuk masalah pernapasan ini bukanlah tanpa dasar ilmiah. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diulas dalam jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, telah berulang kali menunjukkan bahwa senyawa gingerol dan shogaol dalam jahe memiliki efek anti-inflamasi yang signifikan, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk penggunaannya secara turun-temurun. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm yang jika muncul, itu artinya masalah nyeri sendi Anda mungkin sudah serius dan membutuhkan pemeriksaan dokter segera. Tidak cukup hanya dengan ramuan herbal. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, jika nyeri sendi disertai dengan demam tinggi atau munculnya ruam kemerahan di kulit. Kedua, jika sendi tiba-tiba menjadi bengkak luar biasa, merah, dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ketiga, jika rasa nyerinya sangat hebat, bahkan saat Anda sedang istirahat total, dan sampai membangunkan Anda di malam hari. Keempat, jika nyeri disertai dengan rasa kebas atau kesemutan yang menjalar. Dan kelima, jika nyeri hebat itu muncul setelah Anda mengalami cedera atau jatuh. Oleh karena itu, saya ingin berpesan, jadilah pasien yang cerdas. Jangan pernah mendiagnosis diri Anda sendiri secara mutlak. Gunakan informasi dari video ini sebagai bekal pengetahuan. Namun tetaplah jadikan dokter Anda sebagai kapten dari tim kesehatan. Anda ceritakan semua keluhan Anda dan juga semua terapi herbal yang Anda coba. Kejujuran dan kerjasama antara pasien dan dokter adalah kunci keberhasilan pengobatan yang paling utama. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan untuk kita renungkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli sepotong jahe di pasar sangatlah murah, tapi rasa lega dan nikmat dari satu tarikan napas yang dalam, penuh, dan lapang, itu sungguh tidak ternilai harganya. Terutama saat kita sedang berjuang melawan rasa sesak yang menakutkan. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus pasrah pada rasa sakit dan hanya mengandalkan obat pereda nyeri sesaat? Ataukah kita akan mulai hari ini mengambil peran aktif dengan memecat para penyulut api dari pola hidup kita, dan di saat yang sama merekrut pemadam api alami dari dapur kita untuk membantu perjuangan kita? Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang merasa frustrasi karena nyeri sendinya tidak kunjung sembuh meskipun sudah minum obat. Mereka mungkin belum tahu tentang peran bensin dari gula dan minyak jahat. Bagikan video ini sebagai sebuah pencerahan bagi mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi awal dari kelegaan bagi seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis buah yang sering dianggap sepele dan murah, tapi ternyata sangat ampuh untuk mengatasi masalah sembelit yang sering menyiksa para lansia. Ingatlah selalu pesan saya, obat dokter itu penting, tapi ia butuh bantuan. Jadilah rekan kerja terbaik bagi obat Anda dengan menciptakan lingkungan tubuh yang mendukung penyembuhan, bukan yang justru melawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.